فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan terakhir kita masuk pada pembatal Islam yang kelima, yaitu apa, Ali? Taib, membenci sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Maka orang yang seperti ini keadaannya dia terjatuh dalam pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman ini masuk dalam jenis apa? Nasrul, kebencian terhadap sesuatu yang Rasulullah SAW datang dengannya. Masuk dalam jenis apa kemarin? La, indaka syukran. Nah, masuk dalam jenis nifaq i'tiqadi. Jadi kebencian terhadap sesuatu yang Nabi SAW datang dengannya, termasuk dalam jenis nifaq i'tiqadi. Dan insyaallah taala akan kita lewati dalam pembahasan nanti jenis-jenis nifaq. Nifaq terbagi jadi dua, nifaq akbar yang itu lebih dikenal dengan nifaq i'tiqadi. Di antara bentuk-bentuknya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullah ta'ala ada 6 bentuk nifaq i'tiqadi. Di antaranya ini, membenci sebagian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Baik. Dan sekarang, mungkin muncul dalam benak kita pertanyaan, sisi kenapa perkara ini termasuk pembatal keislaman? Kenapa sekedar membenci, ya, sekedar membenci sesuatu yang Rasulullah SAW datang kok dikatakan sebagai pembatal keislaman? Ini harus dipahami dengan baik. Baik, sisi kenapa hal ini menjadi pembatal keislaman dikarenakan wajib atas setiap orang untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja mencintai Allah dan Rasulnya maka mesti mencintai syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus dengannya. Bahkan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu, hal ini merupakan syarat dari la ilaha illallah. Syarat apa? Indah ya Iqbal? Syarat mahabbah. Nah, syarat mahabbah harus mencintai kalimah tersebut, kalimah la ilaha illallah, yang konsekuensinya mencintai Allah dan Rasulnya serta syariat ini. Nah, dalam syarat mahabbah kita lewati, kita harus mencintai dengan kecintaan yang meniadakan lawannya. Lawan dari kecintaan apa, Jabir? Lawan dari kecintaan apa? Benci. Tidak ada cinta tapi benci, itu tidak ada. Nah, kecintaan itu konsekuensinya harus membenci kebalikannya. Nah, maka ketika dia mencintai Allah dan Rasulnya,
Ini konsekuensinya mencintai syariat dan juga apa? Menghilangkan lawannya. Tidak boleh dia membenci atau tidak suka dengan sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, kalau orang-orang yang mencintai Allah kemudian juga menyekutukannya dengan mencintai selain Allah saja, mereka dihukumi musyrik kafir, apalagi yang membenci Allah Subhanahu wa taala, tidak mencintai Allah dan Rasulnya sama sekali. Paham sampai di sini? Maka tergambar kenapa kok sampai kebencian kepada sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, itu masuk dalam pembatal keislaman. Karena dia mengarah dengan tidak adanya syarat mahabbah dalam kalimah tauhidnya. Syarat mahabbahnya hilang. Dikatakan oleh al-'alama Al-Fauzan hafizahullah taala, fa mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam yaqtadiyani mahabbata ma jaa'a 'anillahi wa rasulih. Kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya berkonsekuensi untuk mencintai segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya datang dengannya. Apa saja yang Allah tetapkan dan apa saja yang Rasulullah bawa berupa syariat, kita harus mencintainya. Kemudian kata beliau, wa bughdu syai'in mimma jaa'a 'anillah aw jaa'a 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam yaqtadi bughdhallahi 'azza wa jal aw bughdhar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan membenci sesuatu dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala datang dengannya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, itu konsekuensinya membenci Allah dan juga membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah apa kata beliau, fa hadza riddatun wa kufrun billahi azza wa jalla. Maka ini adalah kemurtadan dan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti kalau kita cermati pembatal keislaman yang kelima ini, membenci sesuatu yang Rasulullah SAW datang dengan, ya ikhwan, ini dekat atau serupa dengan apa? Pembatal Islam yang berupa ar-raddu bi syai'in minad din, menolak, ya, menolak sebagian dari perkara agama ini. Dan telah menegaskan bahwasanya ini pembatal keislaman selain dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubra, dan yang lainnya dari para a'immah ahli sunnati wal jamaah. Dan sekarang perkara berikutnya, kita sudah tahu tadi sisi kenapa hal itu jadi pembatal keislaman. Perkara kedua, akhwan, makna kebencian yang dimaksud di sini. Ketidaksukaan yang dimaksud di sini apa? Karena kan makna asal dari al-bughdu wal kurh, ya, al-bughdu wal kurhu, yaitu nafarun nafsi ani syai' wa adamu iradatiha. Ini asal maknanya. Kalau kita menelaah makna dari kata benci, kata benci itu tidak suka, itu apa? Nafarun nafs ani syai', yaitu jiwa ini ingin apa? Ingin lari dari perkara itu, tidak suka dan tidak ingin. Nah, berlarinya atau perginya jiwa ini dari perkara itu, pokoknya ingin berpaling, ya. Berpalingnya jiwa ini dari sesuatu dan tidak menginginkan perkara itu. Ini asal makna dari al-bughdu wal kurh atau kar. Nah,
Tadi karhun tabi'i, ketidaksukaan yang sifatnya tabi'i, yang menjadi tabiat manusia. Sekarang karhun i'tiqadi, karhu syai'in minad din li dzatihi. Ini yang kedua. Kalau yang awal karhun tabi'i, tidak membatalkan Islam, ada sesuatu yang sifatnya tabiat, jiwa yang tidak suka dengan sesuatu karena apa? Karena masyaqqahnya, karena beratnya, seperti perang dan seterusnya. Adapun i'tiqadi, yaitu dia memang tidak suka dengan hal tersebut dari perkara-perkara agama karena zatnya. Jadi dia memang membenci, jiwanya membenci, tidak menyukai karena itu syariat Allah. Nah, ini mudahnya. Wa huwa ma takrahu an-nafsu wa tubghiduhu li kaunihi min syar'illah. Yaitu segala sesuatu yang dibenci oleh jiwa dikarenakan itu merupakan syariat Allah. Karena itu merupakan syariat Allah, karena itu merupakan perkara yang datang dari Rasulullah, maka dia membencinya. Ini bughdun i'tiqadi, kebencian yang sifatnya i'tiqadi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innal muslimina la yakrahuna ma faradahu Allah alaihim wa innama yakrahuna al-qitala bi muqtadat tabi'ati al-basyariyah. Karena kaum muslimin itu mereka tidak membenci apa yang Allah wajibkan. Hanyalah mereka tidak menyukai perang dikarenakan apa? Dikarenakan ya akibat sesuatu yang merupakan tabiat manusia. Nah, maka kata beliau, wa farqun baina an yuqal innana nakrahu ma faradallahu minal qital wa baina an yuqala innana nakrahul qital. Baik. Ini penting. Dari ungkapan ini akan tergambar. Sehingga harus kita bedakan. Untuk dikatakan innana nakrahu ma faradallahu minal qital, kita membenci apa yang Allah wajibkan berupa peperangan, jihad, dengan mengatakan apa? Innana nakrahul qital, kita membenci perang. Kalau yang awal tadi apa? Kita membenci yang Allah wajibkan berupa jihad, ini kebencian kepada syariat. Ini yang membatalkan keislaman. Tapi kalau kita membenci perang, nah ini sesuatu yang tabiat. Nah, karena seseorang membenci untuk membunuh orang lain karena pada asalnya jiwa ini kan, nah inginnya apa? Damai, tidak ada pembunuhan. Baik. Ini dua jenis kebencian yang butuh dipahami. Dan kebencian yang kedua tadi i'tiqadi, maka jelas sekali itulah yang ada pada diri orang-orang munafik, nifak, i'tiqadi. Karena apa? Orang muslim tidak akan ada kebencian itu. Baik. Nah, sekarang kita baca syarah pada kitab kita. Qala syarih hafizahullah ta'ala, terkait beberapa dalil ketika menyebutkan bahwasanya wa bughdhu wa karahiyatul haqqi min sifatil kafirin, kebencian dan ketidaksukaan terhadap kebenaran itu sifat orang-orang kafir. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Baik. Fallahu azza wa jalla ahbata a'malahum wa ja'alaha haba'an manthura bisababi karahiyatihim ma anzalallahu azza wa jalla ala rasulih. Ini kenapa amalan-amalan mereka semua dihapuskan? Allah menghapuskan amalan-amalan mereka dan dijadikan
debu-debu berterbangan dengan sebab ketidaksukaan mereka terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wa qad wasafa Allahul munafiqina bihadhihi sifah. Ya, Allah telah mensifati orang-orang munafikin dengan sifat ini. Faqala ta'ala wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum karihun. Mereka tidak mendatangi salat kecuali dalam keadaan malas-malasan. Maka ini kalian juga penting. Jangan sekali-kali akhwan, biarkan kemalasan bercokol pada diri kita ketika mendatangi salat. Sepayah apapun kita, capeknya bagaimanapun, ngantuknya bagaimanapun harus dilawan. Jangan biarkan kasal, kemalasan untuk mendatangi salat bercokol. Kenapa? Ini kalau dibiarkan menjerumuskan kita dalam sifat-sifat nifaq. Sifat-sifat nifaq. Sifat orang munafikin, mereka mendatangi salat itu wahum kusala, dalam keadaan mereka itu bermalas-malasan. Maka harus dilawan, kita melawannya dengan mendatanginya dengan semangat. Jangan tunggu sampai iqamah lalu seorang bersiap-siap. Jangan tunggu sampai imam takbiratul ihram baru datang di shaf. Tapi seseorang harus bersegera. Kemudian wala yunfikuna illa wa hum karihun, dan mereka tidak berinfak kecuali dalam keadaan mereka membencinya. Wa wasafa karhahum lil jihadi bisababi ma fi qulubihim minan nifaq. Allah Subhanahu wa taala mensifati ketidaksukaan mereka terhadap jihad disebabkan apa-apa yang ada pada hati-hati mereka berupa kemunafikan. Faqala farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Orang-orang mukhallafun yaitu orang yang meninggalkan untuk berangkat jihad. Tertinggal mereka, memang menyengaja untuk tidak ikut jihad. Orang-orang yang tidak ikut jihad, mereka gembira di tempat-tempat tinggal mereka, di rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena tidak ikut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senang. Wa karihu ayyujahidu bi amwalihim. Mereka tidak suka untuk berjihad dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim fi sabilillah, demikian pula dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan jangan kalian berangkat berjuang di musim panas. Maka Allah katakan qul naru jahannam ashaddu harra. Qul naru jahannam ashaddu harra law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya neraka jahanam itu lebih dahsyat panasnya seandainya mereka memahami. Qala wa qad addahu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala min anwa'in nifaqil i'tiqadi. Ini ditegaskan, maka ini digaris, dikasih tanda dengan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengkategorikan ini dalam jenis nifaq i'tiqadi. Rujukannya bisa dilihat di situ. Qala wa hunaka aswarun tu'addu min karhima anzalallahu azza wa jal ala rasulih. Naam. Wa huwa kurhul lakum. Baik. Jadi dia masdar yang lain, akhwan. Memang di sini kalau antum cuma lihat ke bawah, di atas kariha yakrahu karahan karahatan wa karahiyatan. Tapi lihat ke bawah. Ini juga penting kalau melihat kamu sampai ke bawah, ya, sampai habis kata itu, ya. Nah, di situ di bawah ada al-kurhu wal karahatu wal karahiyatu. Al-kurhu, ketidaksenangan, kebencian. Berarti boleh dua-duanya, ya. Boleh dua-duanya. Karhu dan kurhu. Diingat-ingat.
Nah, ini lebih maksudnya untuk memastikan agar apa? Pasti. Nah, ingat di ayat tadi kan kurhun. Jika di ayat yang lain karhan, dalam kondisi tidak suka, terpaksa. Baik. Nah, sekarang kita kembali dulu. Wa hunaka suwarun la tu'addu min karhin atau kurhi. Boleh dua-duanya. Min kurhi ma anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hunaka suwarun minal kurhi tahsulu bainan nasi fi ba'dil ahwal laysat minal kurhi lima anzalallah wa innama hiya minal kurhi tabi'i. Di sana ada bentuk-bentuk kebencian yang ada pada manusia. Nah, pada sebagian kondisi itu bukan kebencian terhadap apa yang Allah turunkan, hanyalah kebencian itu kebencian tabi'i sebagaimana disebutkan awal tadi. Sekarang diberikan contoh-contoh lebih banyak. Ma'atiqadihi annama syara'allahu huwal haqqu was-shawab, bersamaan dengan keyakinan dia bahwasanya yang Allah syariatkan itulah yang hak dan benar. Alladzi la budda an yuttaba, yang harus diikuti. Antum harokat ini biar enggak keliru. Alladzi la budda an yuttaba, yang harus diikuti. Wa huwa kurhun la yaqa'u ala dzati tasyri' wa innama huwa kurhun li sababin akhar minal asbab. Nah, ini telah disebutkan tadi, ini semakin jelas, yaitu kebencian yang tabi ini adalah kebencian bukan pada zat pensyariatannya, ya, tapi hanyalah kebencian itu dikarenakan sebab lain dari sebab-sebab yang ada. Sebabnya karena dia tidak ingin sakit, sebabnya karena tidak ingin luka, sebabnya hal-hal yang lain. Fa min suwari dzalika ma yali, di antara bentuk-bentuk yang demikian itu sebagai berikut. Contohkan di sini, kurhu zaujah an yu'addida 'alaiha zaujuha, kebencian seorang istri untuk dita'addud oleh suaminya. Ma'anna ta'addud ja'a bihi syar'u illa anna kurha zaujahuna lam yaqa' 'ala dzati tasyri'. Nah, bersamaan dengan ta'addud itu kan datang dalam syariat ini. Hanya saja kebencian seorang istri terhadap hal tersebut tidak terarah pada pensyariatan itu, pada syariat secara zatnya bukan, tapi karena perkara yang lain. Ya, karena perkara yang lain. Yang kaitannya dengan apa? Dengan tabiatnya. Baik. Wal hukmul 'am fil Islam lam yaqa' ala dzati tasyri'i wal hukmil 'ami fil Islam. Kebencian itu bukan pada zat syariat itu sendiri dan hukum secara umum di dalam Islam, bukan. Wa innama karihaha atau wa innama kurha li sababin kharijin an dzalikana, hanyalah kebencian dia ini, si wanita ini, karena sebab dari luar, sebab selain hal-hal tadi. Wa huwa an takrah annaha takrahu an takuna ma'aha darratun ukhra, yaitu apa bencinya? Apa? Benci, dia tidak suka untuk ada madu, untuk ada wanita lain sebagai apa? Madu baginya, saingan. Baik. Kemudian juga wa qasimatun tusyarikuha fi hayati zawjiha, juga ada apa? Bagian yang lain yang ikut menyertai dia dalam kehidupan suaminya, nggak ingin terbagi, nggak ingin terkurangi, taib, karena ada saingan dan seterusnya. Ini kan faktor lain, bukan pada zat syariatnya. Maka tidak boleh seorang suami kemudian mengancam kamu murtad. Nah, taib, ketika masih mungkin belum ridha atau yang lainnya, menunjukkan tidak suka, kemudian diancam nanti kamu murtad. Nah, yang demikian butuh apa? Butuh kesabaran. Baik. Kenapa? Karena kurh yang demikian tabi'i, tidak bisa disalahkan. Tapi kalau kemudian kurh yang tabi'i ini
sampai menjatuhkan dalam hal-hal yang maksiat maka dihukumi maksiat. Nah, kalau sampai berkelanjutan melakukan hal-hal yang lain dihukumi sesuai dengan akibatnya itu. Tapi biasanya banyak diberi udzur hal-hal yang seperti ini. Karena memang mereka akalnya kurang. Bentuk yang lain suratul ukhra kurhul mutawaddi al-wudu'a fil yaumil barid. Bencinya orang yang wudu untuk berwudu di hari-hari yang dingin. Fahuwa lam yakrah dzatat tasyri'. Dia tidak membenci pada pensyariatan wudu itu, tidak dia benci. Wa innama karihal wudu'a li sababin akhar wa huwa wujudul masyaqqah. Hanyalah dia membenci itu karena sebab yang lain, yaitu adanya masyaqqah. Suratul ukhra karahatul muqatil lil qital laisat karahatan li dzatit tasyri' wa innama li sababin akhar. Kebencian orang yang berperang untuk peperangan itu bukan kebencian kepada zat ya pensyariatan perang, bukan, tapi hanyalah dia membencinya karena hal yang lain. Apa itu hal yang lain yang menjadikan kita benci? Wa huwa ma jubilat alaihi nafsu min hubbid dunya, sesuatu yang menjadi tabiat manusia untuk suka dunia. Kita semua jadi aku ya kawan, ada kecondongan pada perkara dunia, senang punya sesuatu yang bagus dari hal-hal duniawi, senang. Wa karahiyatil maut, dan ketidaksukaan terhadap kematian. Ini memang perkara tabiat. Ma'iqrarihi bi fadlil qitali fil Islam fa huwa lam yakrah amarallah. Bersamaan dengan pengakuan dia tentang keutamaan berperang di dalam Islam, sehingga dia tidak membenci perintah Allah, tidak membenci syariat Allah. Cuman kan sesuatu yang ada di jiwa kita ini, tabiatnya suka hidup, mempertahankan hidup bagaimana mungkin, suka yang nyaman-nyaman. Maka kita tahu, kita teorinya ketika jihad, amalan tertinggi dan seterusnya, tapi ketika suatu saat ada dorongan akan mesti di situ ada gejolak di dalam jiwa, maju atau tidak. Walidzalika qala ta'ala kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian qital dalam keadaan itu dibenci di sisi kalian. Qala al-Qurtubi innama kana al-jihadu karhan atau kurhan li'anna fihi ikhrajul mani. Jihad itu tidak disukai karena padanya harus mengorbankan harta. Wa mufaraqatul watan wal ahli, dan harus berpisah dengan tempat tinggal, tanah air dan keluarga. Wa ta'arrudu bil jasadi lisyujaj wal jirah, dan juga berakibat jasad ini bisa terkena kemungkinan syijaj, yaitu apa? Asyaj, yaitu apa? Luka di kepala. Jirah, luka di bagian tubuh yang lain. Nah, dibedakan, kalau luka di kepala maka syijaj, sebagaimana dalam hadis syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepalanya luka ketika perang Uhud. Atau terkena luka-luka di tempat yang lain. Waqat'il atraf, juga terpotong misalnya tangan, kaki atau bagian tubuh yang lain. Wa dhahabin nafsi, bahkan melayangnya nyawa, hilang nyawanya. Fakanat karahiyatuhum lidzalika la annahum karihu faradallahi ta'ala, sehingga kebencian mereka terhadap perang itu bukan karena mereka membenci kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Baik. Nah, ini beberapa surah yang disebutkan untuk membedakan antara apa? Kebencian yang membatalkan dari Islam, membatalkan keislaman seseorang, dan kebencian yang ditoleransi karena itu sifatnya adalah apa? Tabi'i, dan mesti ada pada diri kita, sehingga kita harus bedakan. Jangan sampai nanti ketika sudah belajar pembatal Islam, kita sana sini mengkafirkan orang gara-gara hal ini. Karena salah dalam memahami makna
ketidaksukaan. Karena dulu pernah juga ada yang melayangkan pertanyaan seperti ini terkait masalah apa? Ketidaksukaan dengan ta'addud misalnya, dari seorang wanita dirinya tidak suka untuk dita'addud, apakah ini termasuk membatalkan Islam? Maka di sini jawabannya di sini yaitu apa? Kurh yang tabi'i sifatnya. Sehingga ketika dia seorang memiliki ilmu, belajar, kemudian menguatkan iman, kebencian itu harus dipupus, dihilangkan, kemudian bisa sampai pada tingkatan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah dengan kesabarannya menghadapi darah, menghadapi madunya. Dengan apa? Terbaginya yang tadinya semuanya menjadi bagiannya kemudian menjadi terbagi. Ini butuh ihtisab dan sabar yang dengan itu dia akan menuai pahala yang banyak. Dari sisi itu kemudian hilang kebenciannya bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.